Kita kembali dengan Pak Windu dan Pak Trubus, saudara di secara daring begitu. Pak Windu, saya ingin bertanya soal ini belum apa-apa, masih naik terus kasusnya. Kemudian WHO malah mengeluarkan lagi imbauan baru atau notis baru terkait dengan penularan via airborne atau udara. Ini bagaimana, apa yang harus kita perhatikan saat ini? Ya, jadi kan itu kan hasil dari apa yang ditemukan oleh para ahli ya. Ada 200 lebih ahli yang kemudian meminta WHO untuk memperbaiki tentang pedoman ya, pedoman tentang bagaimana kita bisa mencegah penularan. Jadi kan ternyata ditemukan bukti bahwa penularan tidak hanya melalui airborne, tidak hanya melalui droplet, tetapi bisa airborne. Nah, itu yang justru makin membuat bahwa situasi itu makin berisiko tinggi. Jadi artinya seperti jarak misalnya, kita tidak cukup lagi jarak itu hanya misalnya 1 meter di dalam pembatasan supaya kita tidak saling menulari ya, jadi harus lebih. Jadi begini, terutama yang harus kita perhatikan ya, mengingat ini adalah betul-betul sebuah temuan yang didukung oleh para ahli yang ratusan orang itu ya, dari hasil penelitiannya tentunya harus diperhatikan. Jadi misalnya contoh sebagai di Indonesia ini kan akan dibuka gedung YouTube misalnya, YouTube mulai dioperasikan lagi, rencananya tanggal 29 Juli. Ini kalau melihat bahwa situasi seperti ini, tentu ini sangat berbahaya kalau ruangan-ruangan yang tertutup dengan sirkulasi udara yang tidak bagus ya, karena memang seperti gedung YouTube ya, kemudian bar, pub ya, semacam itu hendaknya jangan dibuka terlebih dulu ya, karena ini sangat berbahaya karena bisa menimbulkan kluster-kluster baru pada para penonton bioskop dan sebagainya. Jadi kita perhatikan ya, tentu kita tidak usah terlalu khawatir untuk udara yang bebas ya di luar rumah misalnya. Tetapi yang kita perhatikan adalah tempat-tempat dengan ruangan-ruangan yang tertutup. Oke, ya, karena Pak Windu, sorry, saya potong sebentar. Virus ini bisa berada di udara, ya di udara di ruangan yang tertutup itu bisa sampai 8 jam. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi artinya nanti protokol kesehatan harus diubah, ya harus diubah, disesuaikan, dan kita harus tunggu pedoman WHO yang terbaru untuk pencegahan. Dulu ya, sempat Pak Windu, dulu sempat ada juga yang saat ini. Dulu sempat ada juga mengenai airborne ini, tapi ternyata ada detailnya begitu. Ini hanya di ruangan yang tertutup, yang kemudian lebih fokus di tim medis yang menangani, kemudian ada di situ terkait dengan aerosol. Kalau sekarang ini apa bedanya? Apa kemudian yang harus kita perhatikan lebih dalam lagi terkait dengan notis dari WHO ini? Ya, jadi memang ya, jadi ini sebetulnya lebih menekankan bahwa memang ada penularan melalui udara, dan terutama pada ruangan tertutup. Nah, meskipun kita juga harus perhatikan bahwa di luar pada kerumunan-kerumunan yang memang cukup masif, kita harus perhatikan bahwa di udara kerumunan-kerumunan itu kita bisa terjadi penularan. Jadi contohnya saja ya, kemarin ada contoh di restoran ya, di luar ya tentu. Jadi restoran itu sebetulnya ada orang-orang yang jauhnya lebih dari 2-3 meter tetap terkena ternyata. Baik. Nah, itu artinya bahwa virus bisa berada di udara dan menulari lebih dari yang jaraknya lebih dari 1 meter. Lebih dari 1 meter ya. Jadi di restoran itu yang jaraknya sebetulnya berjauhan ternyata terkena. Nah, padahal restoran bukan betul-betul ruangan tertutup sebetulnya, tetapi itu sudah berisiko. Nah, jadi perhatikan pada kerumunan-kerumunan, makanya sekarang seperti ada contohnya akan diaktifkan lagi Liga Sepak Bola kita, ya kan? Ya. Itu hati-hati itu, ya. Jadi itu kan karena padat sekali itu ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa protokol kesehatan harus segera diubah, tapi tunggu dulu dari apa yang nanti akan dikeluarkan oleh WHO. Nah, jadi ini bagaimana kita bisa menghindari supaya tidak tertular, karena ada cara baru, ya sebetulnya mungkin bukan cara baru, baru dibuktikan sekarang gitu. Ya, cara baru penularan itu gitu. Oke. Ya, baik. Saya ke Pak Trubus. Pak Trubus tadi dijelaskan juga loh Pak Windu, udah 200-an lebih ilmuwan yang kemudian mendesak WHO untuk merevisi
terkait dengan penularan virus corona di udara, kemudian juga peningkatan kasus positif ini masih terus naik. Hari Kamis kemarin bahkan 2.700 karena ada klaster secapa TNI AD begitu ya? Iya. Tapi kebijakannya saat ini banyak yang dilonggarkan. Kemudian Anda melihatnya ini seperti apa sih? Seperti ada tumpang tindih kebijakan nggak di sini? Iya, memang ada jelas di situ tumpang tindih kebijakan. Karena apa? Karena satu sisi kita melonggarkan dengan alasan-alasan ekonomi gitu kan, yang sebenarnya menurut saya terlalu terburu-buru. Karena apa? Karena melihat tingkat penularannya begitu tinggi sebenarnya kan nggak, logikanya kan nggak masuk gitu ya. Tetapi kita paksakan untuk kelonggaran, relaksasi. Nah, kemudian sekarang yang terjadi malah justru kontraproduktif, atau justru kondisinya sebaliknya. Nah, karena peningkatnya seperti ini, begitu tajamnya peningkatan dan semua wilayah, dan tidak mungkin juga wilayah yang kategori oranye belum ada, itu juga belum tentu gitu ya. Tetapi ini juga kita harus mengubah pola-pola selama ini dalam protokol kesehatan yang dikeluarkan selama ini kan. Kita lebih menekankan kepada protokol di industri, perkantoran, kemudian perbelanjaan, kemudian tempat ibadah lah. Sementara sekarang muncul klaster-klaster baru, ada klaster senam, ada klaster sekolah, itulah. Ini mengindikasikan sebenarnya kita antisipasinya kan lemah. Karena itu saya berikan kepikiran bagaimana kemudian kalau kerjaan gugus tugas ini juga diberi kapasitas yang lebih luas dengan melakukan perubahan-perubahan personaliannya juga gitu loh. Jadi dalam arti di sini kemudian nanti menjangkau ke seluruh aspek-aspek yang dimungkinkan dibuka itu. Karena ini sudah menunjukkan resiko konsekuensi logis lah dari resiko pembukaan tempat-tempat terbuka itu, di mana kemudian penegakan protokol kesehatan memang sangat lemah, dan ini kan kuncinya cuma kedisiplinan masyarakat. Nah, kedisiplinan masyarakat kita ini sangat tergantung cuma dua, yaitu satu, masalah pada penegakan hukumnya yang lemah misalnya, nah ini jadi masalah. Kemudian yang kedua adalah rendahnya keteladanan kepala daerah. Pak Trubus. Apalagi kepala daerah belakangan ini sudah pikirannya sudah sebagian yang incumbent itu mikirkan bagaimana berkompetisi 2020. Jadi tentunya kita tidak berharap sampai sana ya. Ini masih baru-baru seperti ini sudah berpikir ke sana. Tentunya kita tidak berharap itu. Tapi Pak Trubus, tadi Anda sempat menyebutkan ada zona begitu. Apakah kebijakan zonasi yang sampai sekarang ini masih kita lihat ada zona merah, zona hijau, zona oranye, zona kuning dan lain-lain nantinya misalnya begitu. Ini efektif nggak sih? Sebenarnya sudah nggak efektif lagi. Sudah tidak efektif lagi. Karena pada akhirnya kan mobilitas masyarakat, mobilitas warga ini sudah tidak tergantung pada soal zona merah, zona kuning atau zona oranye. Nah, ini kan menjadi sulit. Kemudian manakala yang tadi digembar-gemborkan soal OTG ini kemudian menularkan kan. Nah, ketika ini yang terjadi, maka sulitlah kita untuk mengatakan ini perlu adanya labeling-labeling gitu ya pada zona-zona itu. Karena ini malah justru mendegradasi daerah yang dikategorikan merah itu. Jadi masyarakatnya seolah-olah jadi masyarakat yang minder kan. Masyarakat yang tidak punya pesimis gitu loh, tidak punya optimisme masa depan. Nah, padahal kan harusnya tidak seperti itu. Tetapi yang penting adalah kan kuncinya di layanan kesehatan kan ya. Ketika layanan kesehatan itu maksimal dan kedisiplinan masyarakat itu tinggi, maka disitulah kemudian kuncinya edukasinya berjalan dengan baik. Nah, kalau itu ya tidak ada, ya tumpang tindih ini terus berlangsung dan selalu mengkotak-kotakkan, mengklasifikasi dasarnya atas dasar wilayah-wilayah zona-zona seperti itu, ini terus tidak akan efektif. Dan pada akhirnya kita hanya lelah di situ, energi kita terkuras hanya persoalan ini merah, ini hijau, ini kuning gitu ya. Jadi ini menurut saya memang harus dievaluasi, Mas, ini menurut saya. Ya, tentunya ini harus menjadi evaluasi, tidak hanya pemerintah pusat tapi turunannya juga begitu ya, pemerintah provinsi, kemudian pemerintah daerah, untuk kemudian melihat lagi apakah kemudian kebijakan-kebijakan yang akan direncanakan dilakukan seperti pelonggaran-pelonggaran ini sudah tepat ataukah tidak. Tentunya kita berharap walaupun ada banyak ekonomi versus kesehatan, kita banyak melihat itu ya, tapi tetap kesehatan ini harus juga menjadi perhatian penting dari pemerintah. Pak Windu, Pak Trubus, saya berterima kasih sudah mau meluangkan waktu pagi ini di Sapa Indonesia Pekan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak.